Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ahmad Fikri Wana dari FB2C dengan NIM 7416255201186. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya, uh, proses analisis data dan pembangunan model prediksi penyakit jantung menggunakan SPM. Jadi datasetnya kita dapat dari Kaggle. Lalu kita menggunakan Jupyter Notebook. Di sini udah saya siapkan beberapa codingannya, beberapa langkah dataset, lalu ada data cleaning. Jadi saya akan mengubah conditional menjadi target. Lalu ada info statistik, visual awal, lalu ke 10 selanjutnya ada hyperparameter tuningnya. Selanjutnya kita evaluasi model, lalu setelahnya kesimpulan. Oke, pertama-tama kita masuk ke import library. Jadi di sini ada beberapa library yang saya gunakan. Pertama ada Pandas, ada NumPy, ada Seaborn, lalu ada Matplotlib, terus ada model selectionnya dengan import trend test yang nanti akan saya gunakan. Terus ada cross validation, lalu ada randomized search CV, lalu di sini kita menggunakan SPM, lalu ada untuk accuracy score, classification report, conversion metric, ROC curve, dan out. Nah, di sini ada juga untuk tahapan processingnya kita menggunakan min max dan polynomial fitur. Lalu untuk outlier kita menggunakan get score. Lalu untuk operasi kita menggunakan smooth seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke tahap plot data. Nah, di sini data yang akan saya baca ini datanya ada head Cleveland upload CV. Di sini datanya ada di sini. Nah, ini lalu kita running. Nah, kita running, kita melihat ada kolom dataset, edge, sex, CP, trace BPS, COL, FBS, Restek, Talak, Eksang, Optik, Slope, Tal, dan condition. Nah, di sini ada baris dari kasetnya yang menampilkan 5 di sini. Nah, setelah itu kita masuk ke data cleaning. Nah, di data cleaning ini kita akan mengubah data yang nggak ada ataupun tanda tanya, misalkan bukan bentuk biner tapi kosongan, itu akan kita ubah jadi none. Setelah itu kalau misalkan emang pengen dibuang, datanya akan dibuang seperti itu. Kalau misalkan kita menggunakan tidak menggunakan outlier seperti itu untuk data cleaning. Selanjutnya kita ubah data conditional menjadi target, yaitu biner 1 dan 0. 0 berarti dia sehat, dan 1 itu berarti dia kena sakit jantung. Selanjutnya ini info dan statistik dari si data ini. Ini hasilnya. Selanjutnya kita visualisasi data ini. Caranya, jadi kita lihat di sini bahwasannya, ini belum kita print. Caranya lagi. Jadi kita bisa lihat di sini bahwasannya pasien yang sehat itu ada sekitar 160 dan jumlah sakit ada 137. Selanjutnya kita masuk ke tahapan visualisasi etnik korelasi. Kita masukkan, kita running juga.
untuk kesimpulan dari heatmap korelasinya. Kita running. Nah, kita bisa melihat di sini ada heatmap korelasi antara target dengan kolom-kolom tadi gitu. Jadi target perbandingan target dengan data-data yang mendekati seperti edge, saturation, threshold, dan sampai tal. Nah, kita buat kesimpulan bahwasannya yang mendekati target itu ada beberapa, yaitu ada tal, ca, peak, sang, city, slope, edge, dan edge. Dan ini agak menurun. Lalu yang sangat jauh itu ada tal. Jadi nggak menentukan kalau misalkan dia itu kena penyakit jantung seperti itu. Lanjut ya. Kita buat box plot antara kolesterol target, cortisol, dan kita lah detak jantung maksimum yang tadi yang agak jauh dengan target. Kita copy terus kita paste di sini. Kita run. Kita lihat di sini ini adalah box plot dari kolesterol dan target. Kita lihat di sini. Oke, selanjutnya kita masuk ke tahap preprocessing data. Tahap preprocessing datanya kita select data apa saja yang nanti akan digunakan. Nah, kalau kita lihat tadi sebelum-sebelumnya, kita menggunakan data yang korelasinya itu mendekati dengan target. Pertama data sampai ke edge. Jadi kita menggunakan berapa data ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi kita menggunakan kolomnya 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh 9, sorry. Jadi kita menggunakan 9 karena talas itu termasuk karena kita bisa buat dari perbandingan yang jaraknya jauh dengan target seperti itu. Kemudian itu kita kalau misalkan ada outlier kita boleh menggunakan z-score seperti itu, nanti akan menampilkan jumlah data setelah dibuang. Lalu untuk normalisasi saya menggunakan min-max scalar, lalu menggunakan fitur polinomial. Kita running aja, kita running. Nah ini ada jumlah data setelah dibuang outliernya, itu ada 294. Kalau kita lihat jumlah datanya itu ada 297. Jadi data outlier yang ditemui berarti ada sekitar 3 berarti. Ya ada 3 yang dibuang berarti. Oke, selanjutnya kita ke split data. Sampai sini aja. Selesai tadi. Oke. Ini kita copy. Running. Jadi kita menggunakan kita split datanya untuk data extrain dan express. Jadi kita buat jadi 80/20. Lalu kita menggunakan smooth orthogonal setnya. Jadi kita harus sampling nih sudah ke trennya. Lalu kita menggunakan hyperparameter tuningnya. Untuk kernelnya kita menggunakan RBF. Jadi tadi sebelumnya saya menggunakan linear, tapi data untuk akurasinya malah lebih tinggi RBF seperti itu. Nah, jadi nanti kita buat sampai base model. Lalu selanjutnya kita masuk ke tahap evaluasi model. Nah, kita running aja. Untuk evaluasi model kita menggunakan cross validation dan akurasi model SVM RDF. Jadi kalau kita lihat di sini untuk cross validation akurasinya itu sekitar 84%. Kalau untuk akurasi model SVM dengan menggunakan RDF itu sampai 88%. Jadi ini klasifikasi reportnya bisa dilihat. Baik, selanjutnya kita masuk ke tahap masukkan confusion matrixnya dan RLC nanti masalahnya. Oke, kita paste di sini, kita running langsung.
kita bisa lihat di sini. Nah, ini conversion methodnya. Untuk data aktual nolnya ada 29, lalu untuk predik satunya kegabungan di 23, lalu ini. Setelah itu kita lihat juga untuk ROC kurvanya. Di sini bisa kita lihat bahwa sangat tinggi, sangat tinggi nih. Untuk AOC-nya ada di 0,94, berarti model yang dibangun ini sangat baik. Selanjutnya kita masuk ke tahap kesimpulan. Jadi kita buat akurasi kalau misalkan lebih dari 85 berarti modelnya itu sangat baik. Misalkan lebih dari 70, di bawah itu berarti model perlu ditingkatkan caranya aja. Nah, ini adalah uh, hasil dari kesimpulannya, yaitu model yang sudah dibangun ini sangat baik dengan akurasi sebesar 88,14%. Jadi mungkin segitu aja presentasi saya untuk menjelaskan analisis dan membangun sebuah model menggunakan SVM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.